بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النصيحة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. هذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان النصيحة ومكانتها العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا في الحديث النبوي أن الدين النصيحة، وهذا ولا شك يبين لنا مكانة النصيحة العلية ومنزلتها الرفيعة. والنصيحة هي إرادة الخير للغير وبذله له، بحيث يكون القلب سليما وتكون الجوارح تبعا لذلك عاملة بالخير تجاه الغير، فيحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويدعو له بظهر الغيب بما فيه الخير له من مغفرة أو رحمة أو عتق من النار، وأيضا يبين له أبواب الخير وسبله. وأما ضد النصيحة فهو الغش والخيانة والخديعة والمكر والاستهزاء وغير ذلك. هذه الأشياء كلها ضد النصيحة. وقد أورد رحمه الله تعالى أولا قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، منبها رحمه الله بإراده لهذه الآية أن من ثمرات الأخوة الدينية ومستلزماتها النصح. فإذا كانت الأخوة الدينية ثابتة ومتمكنة في القلوب، فإن من تمكنت في قلبه النصيحة سيكون ناصحا للآخرين. فإذا لم يكن ناصحا بل كان غاشا أو ماكرا أو مستهزئا أو غير ذلك، فهذا ولا شك من ضعف أخوته الدينية. قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم أورد آيتين عن نوح عليه السلام أنه قال: وأنصح لكم، وعن هود عليه السلام أنه قال: وأنا لكم ناصح أمين، منبها بذلك رحمه الله أن النصح للناس هو دأب الأنبياء ونهج المرسلين. فالأنبياء نصح لأقوامهم، لا يريدون لهم إلا الخير ولا يدعونهم إلا إلى الخير، فهم ناصحون لهم. وثبوت النصيحة فيه نفي ضدها ونقيضها. وعلى كل فالنصيحة مكانتها عظيمة، والواجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه محققا النصيحة بمعانيها العظيمة ودلالاتها القويمة المباركة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada kerabat beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang ke-22, yaitu bab an-nasihah, bab tentang memberi nasihat. Bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala
Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang perkataan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perkataan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin untuk menjelaskan tentang pentingnya nasihat, kedudukan nasihat yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Oleh karenanya nanti akan kita dapati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, yang menunjukkan bahwasanya nasihat itu sangat penting dalam Islam dan merupakan perkara yang tinggi dalam agama. Oleh karenanya tidak diragukan lagi akan tingginya kedudukan nasihat dalam agama Islam. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat yaitu iradatul khair lil ghair. Ya. Artinya seorang menghendaki kebaikan bagi saudaranya, bagi orang lain. Dan dia berusaha untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada saudaranya. Ini adalah seorang yang memberikan nasihat. Itu namanya nasihat dalam bahasa Arab. Ya, istilahnya maksudnya menginginkan kebaikan kepada orang lain, kepada saudaranya, dan berusaha agar kebaikan tersebut sampai kepada saudaranya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang muslim yang hatinya selamat, hatinya bersih. Ya, ingin kebaikan bagi saudaranya. Sehingga jika hatinya sudah bersih dan selamat, maka anggota tubuhnya akan mengikuti hatinya. Anggota tubuhnya akan berusaha menyampaikan kebaikan kepada saudaranya, kepada orang lain. Ya. Dan berusaha menjelaskan jalan-jalan kebaikan kepada saudaranya. Dia ingin saudaranya dapat kebaikan. Maka dia berusaha menyampaikan kebaikan tersebut. Dia berusaha untuk menjelaskan jalan-jalan kebaikan. Bukan cuma sampai di situ. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi dhahril ghaib. Dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepada saudaranya tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saudaranya, agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudaranya dari siksaan api neraka. Ini adalah nasihat yang benar dari seorang muslim yang hatinya bersih. Lawan dari nasihat adalah al-ghish, ya, berbuat curang, al-makar, al-khida, al-istihza. Ya, lawan daripada nasihat yaitu berbuat curang, menipu saudaranya, ya, mempermainkan saudaranya, ya, mengejek saudaranya. Ini semua lawan dari bentuk nasihat, menunjukkan ketidakberesan dalam hati seorang. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang pertama sebagaimana tadi telah kita sebutkan, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah saling bersaudara. Maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini untuk mengingatkan bahwasanya buah daripada ukhuwah, buah daripada persaudaraan imaniyah adalah nasihat. Kalau memang benar persaudaraan karena persaudaraan keimanan yang dijalin di antara kaum mukminin itu benar-benar kuat dalam hati-hati mereka, maka akan menumbuhkan dan akan membuahkan nasihat. Seorang yang merasa orang lain adalah saudaranya sama mukmin, maka dia akan berusaha menasihati saudaranya. Dia ingin kebaikan bagi saudaranya. Adapun jika seorang kemudian tidak memiliki sifat nasihat kepada saudaranya, ya, bahkan sebaliknya mempermainkan saudaranya, menipu saudaranya, ya, memperolok-olok saudaranya, ini menunjukkan bahwasanya nilai keimanan, nilai ukhuwah dalam dirinya kurang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya ada kelaziman di balik tali persaudaraan yang kita jalin, yaitu kita menasihati saudara kita, kita inginkan kebaikan bagi saudara kita. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, ya, dari perkataan Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 62. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Demikian juga perkataan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin, wahai kaumku, sungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Maksud dari Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya demikianlah, ya, demikianlah para nabi. Mereka
adalah para pemberi nasihat. Mereka menginginkan kebaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan mengutus para rasul dengan memiliki sifat ini. Para nabi dan para rasul, adat mereka, sifat mereka, kebiasaan mereka adalah memberi nasihat kepada kaumnya. Mereka tidak menginginkan kepada kaumnya kecuali kebaikan. Dan tentunya jika mereka menginginkan kebaikan kepada kaumnya, tentunya mereka tidak ingin lawan dari kebaikan. Mereka tidak ingin keburukan bagi kaum mereka. Intinya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nasihat memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk menjadi seorang yang memiliki sifat nasihat kepada saudara-saudaranya, ya, berusaha untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang timbul di balik nasihat tersebut agar dia mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث جاء في بعض مصادر تخريجه بذكر النصيحة مكررة. قالوا: لمن يا رسول؟ قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء في مستخرج أبي عوانة أنه كرر عليه الصلاة والسلام هذه الجملة 3 مرات. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فإذن النصيحة لها جانبان لا تقوم إلا بهما: جانب الإرادة وجانب الفعل. أما من حيث الإرادة فإن الناصح لا يريد لإخوانه المسلمين إلا الخير، ولا يتحرك في قلبه تجاههم إلا الخير، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. وسيأتي في نهاية هذه الترجمة ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالناصح لا يريد لإخوانه إلا الخير، ليس في قلبه غل أو حقد أو حسد أو سخائم أو إرادة شر بإخوانه أو يبطن لهم خبايا فساد. هذا كله يتنافى مع النصيحة. والجانب الثاني جانب الفعل، دائما يجتهد أن تكون أعماله مع إخوانه بمقتضى النصيحة، يكلمهم بالكلام الطيب، يتحدث معهم بالحديث اللطيف، يعاملهم بالمعاملة الكريمة، يعمل على معاونتهم ومساعدتهم، يميط الأذى عنهم، لا يتعرض لأحد منهم بشيء من الأذى، فهو ناصح لهم من حيث الإرادة ومن حيث العمل. قال: الدين النصيحة. أدرك الصحابة بهذه الكلمة مكانة النصيحة من الدين، لأن قول الدين النصيحة بمنزلة قوله الحج عرفة، وقول الدعاء هو العبادة. فهذا فيه مكانة عرفة، فيه مكانة عرفة من الحج، ومكانة الدعاء من العبادة. وهنا في هذا الحديث مكانة النصيحة العظيمة من دين الله، على الدين النصيحة. الصحابة أدركوا رضي الله عنهم مكانة النصيحة ومنزلتها العلية، فقالوا: لمن؟ كأنهم قالوا: نحن مستعدين لأن نكون من أهلها وأن نعمل على أن نكون ناصحين، فبين لنا لمن تكون. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن النصيحة لها 5 مجالات:
الأول النصيحة لله، بأن يكون العبد مخلصا في عبادته لله، مطيعا لله، محبا لله، معظما لله سبحانه وتعالى، معتنيا بمعرفة أسماء الله وصفاته وعظمته، عاملا على إخلاص العبودية له والبعد عن الشرك كله. وأما النصيحة لكتابه فبالعناية بهذا القرآن العظيم قراءة وفهما وعملا، وكذلك السعي في نشره وحث الناس عليه، وامتثال ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي، تصديقا للأخبار وفعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فبالإيمان التام برسالته، تصديقا لأخباره واتباعا لنهجه واتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه ودفاعا عن شريعته ومحاربة للبدع والأهواء المضادة لنهجه وطريقته، واحتراما لأصحابه الكرام ومحبة لهم، لأن محبة الصحابة من محبة نبيهم وإمامهم وقدوتهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون باحترامهم وطاعتهم في المعروف وعدم الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم وعدم نزع اليد من طاعتهم. وهذا يتناول أئمة المسلمين علما وأئمتهم في الأحكام، فيتناول العلماء والحكام، فيحرص المسلم على معرفة أقدار العلماء ومكانتهم، وأيضا يحرص في تعامله مع الحكام التعامل الصحيح الذي يحقق المصلحة ويدرع عن المسلمين الشر والمفسدة. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتعاون معهم على الخير، وأن يعمل على هدايتهم ودلالتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث جامع وعظيم في بيان مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها العلية منه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah," agama itu nasihat. Qulna, maka kami para sahabat berkata, "Liman?" kepada siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim," rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Allah dan bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan kepada awamnya, orang kaum muslimin secara umum. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian jalan dari riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan beliau ad-dinun nasihah, sebagaimana yang disebutkan dalam Mustakhraj Abi Awanah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Rasulullah SAW ulang sampai 3 kali. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Dan nasihat yang merupakan kalimat yang mencakup ya makna yang luas, yaitu qiyamun nasih lil mansuh lahu biwujuhil khair iradatan wa fi'lan. Yaitu seorang memberi nasihat, dia berusaha
untuk memberikan kepada yang akan dia nasihati jalan-jalan kebaikan. Dalam bentuk dia berkeinginan dan dalam bentuk pula dia berusaha. Jadi orang yang sedang menasihati dia melaksanakan dua perkara, dari dua sisi. Pertama dari sisi iradah, yaitu dia berkehendak. Yang kedua dari sisi perbuatan, dia berusaha. Dia dari sisi iradah, dari kehendak. Artinya apa? Seorang yang memberi nasihat, dia tidak menginginkan bagi saudara-saudaranya sama kaum muslimin kecuali kebaikan. Tidak ada yang tergerak dalam hatinya kecuali ingin kebaikan bagi saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia menghendaki bagi saudara-saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Sebagaimana nanti akan disebut dalam hadis yang akan datang, Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak akan beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Oleh karenanya seorang yang benar-benar menasihati, yaitu dalam hatinya tidak ada namanya ghil, tidak ada namanya hasad, tidak ada namanya dengki, tidak ada namanya dendam, tidak ada. Ini orang yang benar-benar ingin nasihat kepada saudaranya. Ya. Dia tidak ada sedikit pun keinginan buruk bagi saudaranya. Inilah orang yang benar-benar memberi nasihat dari sisi iradah, kehendak. Kemudian sisi yang kedua yaitu berusaha. Fi'lan, dia berusaha benar-benar untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada saudaranya. Setelah dia memiliki kehendak yang baik, setelah dia memiliki niat yang tulus, hati yang bersih, kemudian dia ingin berusaha menyampaikan kebaikan tersebut kepada saudaranya. Oleh karenanya dia senantiasa berusaha untuk segala perbuatannya, tindakannya kepada saudaranya sesuai dengan konsekuensi daripada nasihat. Oleh karenanya tidaklah dia berbicara dengan saudaranya kecuali dengan perkataan yang baik, bukan perkataan yang merendahkan, bukan perkataan yang menghina. Ya. Dia berbicara dengan saudaranya dengan perkataan yang ramah tamah. Dia berusaha membantu saudaranya untuk menghilangkan gangguan dari saudaranya, menghilangkan kesulitan dari saudaranya. Dia tidak mengganggu saudaranya sama sekali. Ya. Dan dia berusaha untuk menasihati saudaranya, baik dari sisi kehendak maupun perbuatan, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Tatkala Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu nasihat, maka para sahabat paham akan pentingnya kedudukan nasihat. Karena kalimat ad-dinun nasiha, ya, kalimat ad-dinun nasiha ini mirip seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Demikian juga mirip seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Tatkala kita mendengar sabda Nabi al-hajju arafah, haji itu Arafah, kita paham tentang kedudukannya wukuf di padang Arafah dalam ibadah haji. Karena Nabi SAW menyebutkan haji itu Arafah. Seakan-akan inti daripada haji itulah wukuf di padang Arafah. Demikian juga tatkala Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ini menunjukkan pentingnya doa dalam beribadah. Seakan-akan doa itu adalah puncak dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kedudukan yang tinggi daripada doa dalam ibadah. Demikian juga tatkala Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Maka hal ini menerangkan akan pentingnya nasihat dalam agama kita. Karenanya para sahabat tatkala mendengar Nabi SAW mengulang-ulangi perkataan beliau ad-dinun nasihah, maka para sahabat mengerti akan tingginya kedudukan nasihat. Oleh karenanya mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa nasihat tersebut ditujukan? Seakan-akan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami siap untuk memberi nasihat. Akan tapi kepada siapa nasihat tersebut kami tujukan? Maka Nabi SAW pun menjelaskan tentang lima perkara diarahkan nasihat tersebut. Kata Nabi SAW, lillahi wali rasulihi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, bagi Allah, nasihat bagi Allah dan bagi kitabnya, bagi rasulnya dan bagi para pemimpin kaum muslimin serta kepada kaum mukminin atau kaum muslimin secara umum. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Allah, yaitu bahwasanya seorang hamba hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari kesyirikan dengan segala bentuknya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini adalah seorang yang menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat kepada kitab Allah, kepada Al-Qur'an, maksudnya adalah
dia memberi perhatian terhadap Al-Quran. Dia membaca Al-Quran tersebut, dia berusaha memahami isi Al-Quran tersebut, dan dia berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Demikian juga dia berusaha untuk menyebarkan Al-Quran di kalangan masyarakat. Dan dia mendorong masyarakat untuk memperhatikan Al-Quran. Dia menjalankan segala perintah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan menjauhi larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Adapun memberi nasihat kepada Rasulnya, kepada Nabi SAW, yaitu al-imanu tam, beriman secara sempurna kepada risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Membenarkan segala perkataannya, menjalankan segala perintahnya, menjauhkan diri dari segala larangannya, berusaha untuk membela sunnahnya, berusaha untuk memerangi bid'ah dan hawa nafsu yang merupakan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah SAW yaitu menghormati para sahabatnya, mencintai para sahabat Nabi SAW, karena mencintai para sahabat Rasulullah SAW merupakan salah satu bentuk dari mencintai Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah pimpinan mereka. Nabi SAW adalah guru mereka. Nabi SAW adalah teladan mereka. Tatkala kita mencintai para sahabat, berarti kita telah mencintai, termasuk mencintai Nabi SAW. Kemudian nasihat kepada para imam-imam kaum muslimin, yaitu dengan menghormati mereka, taat kepada mereka dalam yang ma'ruf, taat kepada mereka terhadap perkara-perkara yang baik, dan tidak mencabut tangan dari ketaatan, tidak membangkang, tidak memberontak dari ketaatan kepada mereka. Dan maksud dari a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin di sini mencakup dua golongan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah para ulama. Karena kedua golongan ini merupakan pimpinan kaum muslimin, satu pimpinan, yang satu golongan pemimpin dalam masalah pengaturan negara, yang satunya adalah pemimpin dalam masalah agama. Oleh karenanya berusaha kita untuk mengerti, mengenal tentang kedudukan para ulama, ya. Demikian juga berusaha mengenal kedudukan pemerintah dan berusaha untuk bermuamalah dengan pemerintah dengan muamalah yang baik, yang muamalah tersebut mendatangkan kemaslahatan, bukan malah mendatangkan kemudaratan. Tapi kita bermuamalah dengan pemerintah dengan muamalah yang baik, yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari keburukan dan mafsadah. Kemudian nasihat kepada kaum muslimin secara umum, yaitu seorang menghendaki bagi kaum muslimin kebaikan sebagaimana dia menghendaki kebaikan bagi dirinya, dan dia berusaha membantu mereka dalam perkara-perkara yang baik, dan dia juga menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada keburukan. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang cakupannya luas dan menjelaskan tentang makna nasihat dan kedudukan nasihat dalam agama Islam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وهذا الحديث فيه كذلك بيان النصيحة لكل مسلم من دين الله تبارك وتعالى، فها هي قرنت بالصلاة والزكاة. والصلاة والزكاة هما أعظم شعائر الإسلام وفرائض الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وقرنت في هذا الحديث النصيحة بهما بالصلاة والزكاة. قال: النصح لكل مسلم. قوله كل مسلم يفيد العموم، أي كل فرد من أفراد المسلمين قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يكون ناصحا للجميع بحب الخير لهم والعمل على بذل ما استطاع من الخير لهم وسلامة الصدر تجاههم من الغل والحقد والحسد، وأيضا سلامة الظاهر بعدم التعرض لأحد منهم بأي نوع من الأذى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang kedua dari
Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'i zakati wa nushi li kulli muslim." Muttafaqun alaih. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perkara-perkara berikut, yaitu di atas menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya nasihat kepada setiap muslim dan kedudukan memberi nasihat kepada setiap muslim. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara nasihat dengan dua perkara yang sangat penting, yaitu iqamus shalah wa ita'uz zakah. Dua perkara yang sangat penting, menegakkan salat dan membayar zakat. Yang kita tahu bahwasanya dua perkara ini, salat dan zakat, merupakan syiar Islam yang paling agung. Perkara-perkara yang wajib yang sangat ditekankan. Bahkan rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain, yaitu iqamatus shalah dan ita'uz zakah. Mendirikan salat dan membayar zakat. Digandengkan dengan an-nush li kulli muslim, memberi nasihat kepada setiap muslim. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan menasihati setiap muslim adalah kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa nushu li kulli muslim," nasihat bagi seluruh muslim. Kalimat kullu di sini memberikan faedah keumuman. Yaitu hendaknya seorang memberi nasihat kepada setiap anggota kaum muslimin, siapapun dia. Baik orang tersebut jauh dari dia atau dekat kekerabatannya, atau orang tersebut laki ataupun perempuan, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Dia menginginkan kebaikan bagi mereka seluruhnya. Dan dia berusaha untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada mereka semampu dia. Tentunya dia berusaha membersihkan hatinya agar hatinya selamat, hatinya dari hasad, dari dengki, dari dendam dan macam-macamnya yang bisa merusak nasihat yang akan dia berikan. Dan juga dia berusaha memberi keselamatan dari zahirnya, itu badannya, zahirnya jangan sampai dia mengganggu, memberi gangguan kepada saudaranya sama muslim. ثم ختم رحمه الله تعالى بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء في الأمور الدنيوية والأمور أو الأمور الأخروية، فهي كلها داخلة. مثل ما أنه يحب نفسه رحمة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار والسلام من غضب الله، أيضا يحب لإخوانه المسلمين ذلك. لا يحب لهم العقوبة ولا يحب لهم النار ولا يحب لهم عدم دخول الجنة أو نحو ذلك. هذا كله يتنافى مع النصح لإخوانه المسلمين. كذلك فيما يتعلق بالدنيا يحب لهم ما يحب نفسه، يحب لهم العيش الهنيء والمسكن الطيب والمركب الطيب والحياة الكريمة والذرية الصالحة، وكل شيء من أمور الدنيا يحبه لنفسه فهو كذلك يحبه لإخوانه. والمحبة عمل القلب، ليس شيئا يدفعه أو يقدمه من ماله أو من تجارته، وإنما في قلبه صلاح تجاه إخوانه، فهو يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويدخل في ذلك أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعاملة الكريمة التي يحب أن يعامل بها،
لا أن يكون والعياذ بالله يعامل الناس بالمعاملة السيئة ولا يريد أن يعاملوا إلا بالمعاملة الطيبة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعلى كل، فحديث أنس حديث عظيم جدا في باب النصيحة، وأن المؤمن يسره ما يسر إخوانه المسلمين ويريد لهم من الخير ما يريده لنفسه، وهذا كله لسلامة صدره ونقاء فؤاده من الغل والحسد والغش والضغينة، وهذا كله من تمام التحقيق للأخوة الإيمانية. وقد صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله عز وجل أن يحقق بيننا أجمعين الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجمعنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يجنبنا سبل الباطل والردى، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Hadis ini, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan terhilangkannya iman wajib, ya, yang sempurna dari seorang muslim sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Artinya wajib bagi dia untuk menghadirkan perasaan tersebut dalam hatinya. Jika tidak, maka dia berdosa, ya. Dia harus, ya, karena Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kapan? Sampai dia menghendaki bagi dirinya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Dan hadis ini mencakup umum kebaikan apa saja, baik perkara dunia maupun kebaikan-kebaikan perkara akhirat. Misalnya seseorang dalam perkara akhirat, dia menghendaki dirinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghendaki dirinya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari azab neraka jahanam, diselamatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun demikian, dia ingin juga bagi saudaranya sama kaum muslimin, saudara-saudaranya, agar mereka juga dirahmati oleh Allah, agar mereka juga diselamatkan dari azab neraka jahanam, agar mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sebaliknya, dia ingin dirinya masuk surga sementara yang lainnya dia suka masuk neraka, dia ingin terselamatkan dari azab Allah sementara dia bahagia kalau ada saudaranya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ya, bentuk kesalahan dan menunjukkan tidak terdapat dalam dirinya keimanan yang sempurna. Demikian juga perkara dunia. Sebagaimana seorang menghendaki dirinya mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tenteram, punya rumah yang enak ditinggali, punya kendaraan yang enak untuk dinaiki, ya, maka dia pun menginginkan bagi saudaranya pun demikian. Ya, dia lihat saudaranya kalau naik kendaraan yang buruk, dia sedih. Dia ingin saudaranya juga bisa seperti dia. Dia ingin saudaranya juga bisa hidup di tempat yang menenteramkan sebagaimana tempat tinggalnya. Dan ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-mahabbah amalul qalb. Mahabbah, rasa kehendak ini, rasa ingin, ya, agar saudaranya juga mendapatkan kebaikan apa yang dia dapatkan, itu adalah amalan hati. Bukan suatu yang kita berikan kepada saudara kita, bukan harta yang kita berikan kepada saudara kita dari perdagangan kita atau yang lainnya. Tetapi berkaitan dengan hati, menunjukkan jika seorang dalam hatinya bersih, ya, hatinya baik terhadap saudara-saudaranya, maka dia akan menghendaki bagi saudara-saudaranya kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya. Dan termasuk dalam hal ini,
termasuk dalam praktek menghendaki kebaikan bagi saudara sebagaimana menghendaki kebaikan bagi diri kita, termasuk dalam hal ini adalah kita berusaha untuk bermuamalah dengan saudara kita sebagaimana dengan bentuk muamalah yang kita kehendaki kalau kita disikapi dengan muamalah tersebut. Ini termasuk dalam hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian hendaknya dia memberikan kepada manusia apa yang dia kehendaki jika diberikan kepada dirinya. Artinya apa? Dia hendaknya bermuamalah dengan orang lain dengan bentuk muamalah yang dia suka kalau dia dimuamalahi dengan muamalah tersebut. Ini yang namanya orang yang hatinya bersih. Ingin bermuamalah dengan orang lain sebagaimana muamalah yang dia suka untuk jika dia dimuamalahi dengan muamalah tersebut. Bukan sebaliknya, waliyadzubillah. Dia ingin orang lain bermuamalah baik sama dia dengan muamalah yang baik. Tapi kalau dia bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang buruk, ini adalah timbangan yang keliru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang tidak adil, ya, yang timpang, ya, yang mereka dalam timbangan mereka tidak bersikap adil. Kalau mereka membeli barang sama orang lain, mereka ingin timbangannya dipenuhi, tidak boleh kurang sedikit pun. Akan tapi kalau dijual barang sama orang lain, maka timbangannya dikurangi. Oleh karenanya seorang yang baik yaitu dia berusaha bermuamalah dengan orang lain sebagaimana dengan muamalah yang dia sukai jika dia disikapi dengan muamalah tersebut. Seorang mukmin dia gembira dengan perkara-perkara yang menggembirakan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya bergembira, dia ikut bergembira. Jadi dia kalau saudara-saudaranya sama muslimin berbahagia, dia pun ikut berbahagia. Dia menginginkan kebaikan bagi mereka. Apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Ini semuanya menunjukkan akan pentingnya bersihnya hati. Pentingnya selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati yang menyerang hati seperti dengki, hasad, dendam, dan macam-macam yang selalu menggerogoti hati manusia. Kita berusaha menghilangkan penyakit tersebut dari hati-hati kita. Dan ini semua ya merupakan bentuk dari kesempurnaan ya pengamalan ukhuwah imaniyah. Ya. Perasaan seperti ini menghendaki kebaikan bagi saudara, apa yang kita kehendaki untuk diri kita merupakan bentuk ya, perwujudan realisasi dari ukhuwah imaniyah yang Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawa di awal bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, bahwasanya kaum mukminin adalah sama saling bersaudara, dan kelaziman dari bentuk persaudaraan sama iman yang satu mencintai yang lainnya, yang satu menghendaki kebaikan bagi yang lainnya sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewujudkan tali ukhuwah imaniyah yang sebenarnya di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara kita, perselisihan di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjalin ya hati-hati kita agar tumbuh di atas persaudaraan dan jauh dari hasad dan dengki dan macam-macamnya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang lurus, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan kebatilan dan jalan-jalan yang menyimpang. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallahu khair ya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Namun karena keterbatasan waktu yang ada Ustaz, kita tidak bisa mengajukan pertanyaan dan mungkin langsung ditutup Ustaz. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل وأدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمر قلوبنا جميعا بالنصح لإخواننا المسلمين وأن يعيذنا من الغل والحقد والحسد وأن يصلح ظاهرنا وباطننا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إن ربي لسميع الدعاء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan hati-hati kita penuh dengan rasa menasihati saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, dendam, hasad dan yang lainnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki zahir kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki batin kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hudatan muhtadin, yaitu orang-orang yang beri petunjuk kepada orang lain, yang menjelaskan kebaikan kepada orang lain, dan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang sesat dan menyesatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.